Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kasus pencabulan santri di MTI Canduang belum tuntas. Saat ini muncul lagi kasus sodomi di pesantren yang dilakukan kakak kelas. Kejari Payakumbuh tetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah. Orang tua korban cemas anaknya tertular HIV/AIDS, hingga polisi lalu lintas nyaris dihakimi massa. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Belum tuntas kasus pencabulan yang menimpa 43 santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, masyarakat kembali terguncang dengan kasus serupa yang menimpa seorang santri di salah satu pondok pesantren di Nagari Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Mage. Korban mengalami pelecehan seksual oleh seniornya sendiri. Korban yang kini duduk di bangku kelas 9 disodomi pelaku sebanyak 2 kali di pondok milik warga yang berada di belakang pondok pesantren tempat mereka belajar. Kasus terbongkar atas aduan korban. Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Dengan didampingi kerabat, korban bersama sang ibu datang ke Mapolresta Bukit Tinggi pada Rabu siang untuk melaporkan pelaku. Dari pengakuannya, korban sudah 2 kali disodomi kakak senior yang duduk di bangku kelas 10, yaitu pada tanggal 19 Juli dan tanggal 22 Juli lalu. Korban tidak berani melawan karena diancam akan disiksa jika melaporkan kejadian itu kepada orang lain. Di pondok itu 2 kali. Yang melakukannya seniornya. Baru akrab dengan si pelaku ini, lalu diajak cabut dari asrama untuk pergi makan-makan, beli kue atau apa ke belakang. Nah, terus di belakang tanpa radayuan, tanpa apa, langsung dipaksa gitu aja. Kejadiannya tanggal 19 bulan lalu. Kemudian 3 hari berikutnya, betul pelaku mengancam kalau tidak mau mengikutinya nanti akan ditinju. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bukit Tinggi masih meminta keterangan korban. Selanjutnya polisi akan meminta keterangan saksi serta pelaku. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Akibat hujan deras yang mengguyur Padang Pariaman pada hari Selasa, Bendungan Kantaro di Kanagarian Malai Limosuku jebol dihantam banjir karena tak mampu menahan debit air sungai yang tinggi. Dampaknya, para petani tak bisa menikmati pembagian air irigasi. Untuk sementara, sawah mereka kembali ke sistem tada hujan atau mengganti tanamannya dari padi ke palawija. Bendungan yang jebol ini baru saja selesai dikerjakan sebulan yang lalu dengan menggunakan anggaran nagari sebanyak 200 juta rupiah. Robohnya dinding bendungan menyebabkan air yang seharusnya mengairi sawah kini terbuang percuma begitu saja. Sementara saluran air yang mengairi sawah kini terlihat kering. Ya karena bencana alam, hujan, itulah terjadi hujan terlampau labe lah dalam, jadi malewian beton, jadi itulah merobohan jadi. Menurut Wali Nagari Malai Limosuku, kerusakan bendungan berdampak pada 50 hektar sawah karena tidak mendapat pasokan air. Kalau dampak robohnya dari irigasi ini, petani-petani kita ada ukuran sawahnya sekitaran sekelompok di sini ada 50 hektar. Jadi kalau seandainya irigasi ini tidak diperbaiki kembali, jadi petani-petani canggung dia nggak dapat air, di mana air dapat sama dia karena irigasinya sudah roboh. Kini petani dan warga setempat meminta pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk segera memperbaiki bendungan agar air bisa kembali mengalir ke area persawahan.
Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seorang pemancing bernama Noviadi, asal Parak Karambia Padang, terombang-ambing di laut usai perahunya terbalik, dihantam gelombang tinggi di kawasan Pantai Padang pada Rabu sore. Tim gabungan dari Polairut Polda Sumbar yang mendapatkan laporan warga berupaya untuk menyelamatkan korban. Beruntung korban ditemukan selamat dalam kondisi terapung di laut sejauh hampir 500 meter dari pinggir pantai, sehingga langsung dievakuasi. Petugas kewalahan mengevakuasinya karena kondisi korban yang sangat lemah. Saat ditemukan, korban tak menggunakan pelampung dan hanya bertahan sambil berpegangan pada perahunya yang terbalik. Usai dievakuasi ke atas perahu karet, korban dibawa petugas ke Mako Polairut Polda Sumbar untuk diberikan pertolongan pertama dan diserahkan kepada pihak keluarga. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada nelayan pemancing ikan yang dihantam gelombang besar di sekitar Pantai Padang, tepatnya di belakang Masjid Al-Hakim. Kemudian kami segera melakukan respon cepat. Dan ketika sampai di lokasi, ombak cukup besar. Kita memang di awal kesulitan untuk mengambil, kita bisa melemparkan tali, kemudian melakukan pertolongan, sehingga korban atas nama Nofriadi bisa kita selamatkan. Memang korban kondisinya melemah. Kejadian berawal saat korban yang hendak melaut dihantam gelombang tinggi hingga perahunya terbalik. Masyarakat yang hobi memancing maupun nelayan diimbau agar waspada terhadap cuaca buruk ketika hendak melaut. Alfi melaporkan dari Padang. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulia Permata Putri, siswi kelas 11 F62 di SMA Negeri 1 Solo, terpilih sebagai salah satu anggota pasukan pengibar bendera di ibu kota negara pada tanggal 17 Agustus mendatang. Selain membanggakan nama Sumatera Barat, Maulia juga membanggakan sekolah. Menurut pihak sekolah, terpilihnya salah seorang siswi dari sekolahnya ke tingkat nasional sebagai pengibar bendera ini merupakan yang pertama kalinya. Bahkan, sebagai bentuk rasa gembira dan rasa syukur atas prestasinya, Maulia dilepas dengan arak-arakan dengan diiringi oleh para siswa serta para gurunya di sepanjang jalan utama di Solo. Anak kita Maulia Permata Putri, alhamdulillah saat ini sudah berada di Jakarta sebagai Paskibra Nasional. Dan alhamdulillah juga sepertinya mudah-mudahan Allah ridho dan izinkan ini Maulia itu dalam sesi latihan sudah memegang baki. Mudah-mudahan memang Maulia lah sebagai pemegang baki sebelum bendera nanti dikibarkan. Sementara itu, salah seorang siswi yang juga sebagai tim pelatih dari Maulia di sekolah mengatakan sangat bersyukur dengan terpilihnya Maulia ke tingkat nasional. Sejak masuk ke tim Paskibraka di sekolah, Maulia sudah bercita-cita ingin menjadi seorang anggota pengibar bendera di Solo. Berkat kegigihan dan keseriusan berlatih, Maulia pun lolos untuk tingkat provinsi. Bahkan juga terpilih dalam seleksi untuk menjadi salah satu anggota Paskibraka nasional dari Sumatera Barat. Maulia akan bertugas di ibu kota negara pada peringatan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2024. Gigi, sungguh-sungguh. Awalnya Maulia curhat sama saya, Kak. Dibilangnya dia pertamanya ingin jadi baki kota. Awal itu saya kasih motivasi terus sama Maulia. Cita-cita untuk paski ini nggak cukup untuk jadi baki aja. Siapa tahu Maulia bisa ke provinsi. Habis itu Maulia terus giat latihannya. Akhirnya Maulia lulus ke provinsi. Habis di provinsi ternyata Maulia jadi salah satu kandidat nasional. Saat ini, Maulia tengah mengikuti latihan bersama anggota Paskibraka lainnya. Dalam latihan itu, Maulia bertugas membawa baki bendera. Garnadi melaporkan dari Solo.
bermanfaat. Jangan lupa kita